Halo semua, dalam rangka kegiatan program kreativitas mahasiswa atau disingkat dengan PKM, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian dari proposal saya yang berjudul Madu Pembalik Kelamin, penerapan madu baduy untuk monoseks maskulinisasi pada ikan padi Oryzia florae, endemik perairan Sulawesi. Tonton terus videonya ya. Seks reversal adalah suatu teknologi yang mengarahkan perkembangan kelamin menjadi jantan atau betina. Cara ini dilakukan pada waktu gonad ikan belum berdiferensiasi secara jelas menjadi jantan atau betina. Tujuan utama dari penerapan teknik seks reversal ini adalah menghasilkan populasi monoseks atau kelamin tunggal. Manfaat penerapan seks reversal adalah mendapatkan ikan dengan pertumbuhan yang cepat, mencegah pemijahan liar, mendapatkan penampilan yang baik, dan menunjang genetika ikan. Hormon steroid yang sering digunakan dalam teknologi seks reversal adalah hormon sintetik seperti hormon 17-alpha-metiltestosteron, estradiol 17-beta, dan aromatase inhibitor. Akan tetapi, hormon sintetik seperti 17-alpha-metiltestosteron memiliki efek samping karena dapat menyebabkan pencemaran, kerusakan hati pada hewan uji, hingga menyebabkan kematian. Maka dari itu, perlu dicari bahan alami yang mengandung hormon steroid dan lebih mudah didapat serta efektif untuk digunakan dalam teknik seks reversal. Madu mengandung krisin yang dapat berperan sebagai aromatase inhibitor. Krisin sendiri merupakan salah satu jenis flavonoid yang diduga sebagai salah satu penghambat dari enzim aromatase atau lebih dikenal sebagai aromatase inhibitor. Penurunan konsentrasi estrogen oleh aromatase inhibitor mengakibatkan banyaknya hormon testosteron yang diproduksi sehingga mengarahkan kelamin ikan menjadi jantan. Ikan padi Oryzia florae merupakan salah satu ikan hias endemik di Sulawesi. Nama genus Oryzia berasal dari nama ilmiah tanaman padi yaitu Oryza, sehingga spesies Oryzia diakui paling banyak sebagai ikan air tawar. Penyebaran ikan padi meliputi Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Selatan. Sebagian besar distribusi spesies Oryzia ditemukan di perairan Sulawesi. Sebelum melakukan pengujian madu baduy, kita harus melakukan pemijahan terlebih dahulu agar menghasilkan telur atau embrio yang dijadikan objek pengujian. Induk ikan Oryzia florae yang akan dipijahkan terlebih dahulu dipelihara selama 7 hari pada wadah terpisah antara jantan dan betina. Pemeliharaan ini bertujuan untuk memperoleh ikan yang matang gonad. Selama pemeliharaan, induk diberikan pakan cacing sutra hidup. Untuk melakukan pemijahan, harus dilakukan seleksi induk jantan dan betina terlebih dahulu. Ciri-ciri ikan jantan memiliki sirip punggung berwarna kemerahan, warna tubuh cerah kebiruan, tubuh lebih kecil dibanding betina, dan berenang lincah. Sedangkan ikan betina memiliki bentuk perut yang lebih besar, warna tubuh pucat, dan sirip pektoral tidak berwarna. Pemijahan dilakukan secara massal dalam bak besar dengan rasio jantan dan betina 1:1. Substrat untuk tempat menempelnya telur menggunakan tali rafia yang dimodifikasi menyerupai akar tanaman air. Dengan begitu, telur yang keluar akan otomatis menempel pada substrat. Telur yang masih menempel pada substrat tali rafia diinkubasi sampai memasuki fase organogenesis atau embrio bintik mata, yaitu 3 hari setelah pembuahan. Ini merupakan fase labil ikan, yaitu saat gonad ikan belum definitif atau gonad belum berdiferensiasi. Embrio bintik mata yang digunakan dibagi 30 butir per wadah. Embrio kemudian direndam di dalam perlakuan seks reversal agent, yaitu perlakuan kontrol atau tanpa madu, madu 20%, madu 30%, dan madu 50%. Perlakuan ini dibuat 3 kali pengulangan sehingga terdapat 12 unit satuan percobaan.
Perendaman embrio dilakukan selama 8 jam dalam wadah yang berisi campuran madu dengan air sebanyak 2 liter. Setelah direndam, embrio dikembalikan ke wadah akuarium untuk pemeliharaan. Pemeliharaan embrio dilakukan pada wadah akuarium dengan ukuran panjang, lebar, dan tinggi sama dengan 20 cm. Setelah menetas, substrat dikeluarkan dari dalam wadah. Larva kemudian dipelihara selama 45 hari sampai dapat diidentifikasi kelaminnya. Jenis pakan yang digunakan untuk larva Oryzia spowarae disesuaikan berdasarkan ukuran bukaan mulut. Jenis pakan secara bertahap dari Infusoria, Artemia, Daphnia, lalu baru diberikan makanan cacing sutra hidup hingga mencapai dewasa. Analisis keberhasilan seks reversal dilakukan dengan menentukan jenis kelamin ikan uji. Analisis ini menggunakan metode acetokarmin yang dilakukan dengan mengambil gonad dari ikan uji. Gonad yang diambil dicincang sampai halus di atas gelas objek dan diteteskan larutan acetokarmin. Pengamatan terhadap preparat tersebut dilakukan menggunakan mikroskop sehingga diketahui sel sperma yang hanya tampak berupa titik-titik kecil, sedangkan sel bakal telur tampak berbentuk bulatan besar. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase ikan jantan menurut Zairin 2002 adalah persentase jantan sama dengan jumlah ikan jantan dibagi jumlah ikan hidup dikali 100%. Keberhasilan seks reversal juga diamati melalui data penunjang, yaitu tingkat penetasan telur, abnormalitas, sintasan, dan pertumbuhan. Baik teman-teman, segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai metode penelitian dari proposal PKM saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa.